Hello guys. Don't forget to follow my YouTube channel. Also follow my social media. And if you have question, please email me to discuss all about PLC. Thanks and see you. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya. Untuk pembahasan kali ini, kita akan membahas perbedaan bit dan byte ya. Bit and byte, oke? Nah, untuk pertama, kita akan membahas tentang bit. Kenapa kita harus belajar bit dan byte? Karena di dalam pemrograman PLC itu kita pasti harus tahu tentang dasar dari data memori. Nah, yang paling dasar itu berawal dari bit ya. Apa itu bit? Bit untuk contohnya teman-teman tahu seperti sensor atau tombol atau output PLC, digital input, digital output, itu termasuk dalam bit. Kenapa termasuk satuan bit? Karena dia mempunyai value hanya 0 dan 1 ya, 0 dan 1 ingat. Nah, berasal dari mana value 0 dan 1? Itu berasal dari namanya bit itu binary digit ya. Binary itu adalah bilangan 0 dan 1 atau keadaan true and false, hanya true and false. Digit berasal dari kata value. Apa itu digit? Digit itu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, itu namanya digit ya. Nah, bit itu berasal dari binary digit, yang artinya bahwa dia value yang hanya mempunyai dua nilai, yaitu 0 dan 1. Ingat ya, mempunyai nilai 0 dan 1, true dan false. Nah, itu yang dinamakan bit ya teman-teman. Selanjutnya, berasal dari mana bit itu? Bit itu berasal dari nilai 2 pangkat. 2 pangkat 1. Ingat ya, bit itu 2 pangkat 1. Itu dasarannya. Bit 2 pangkat 1. Teman-teman bisa tahu kalau 2 pangkat 1 itu adalah 2 ya. 2 pangkat 1 itu 2. 2 itu diisi oleh nilai 0 dan nilai 1. Itu 2. 2 bilangan ya. Jadi 2 pangkat 1 itu 2 bilangan yang diisi bilangan pertama 0, bilangan kedua itu 1. Ingat ya, berasal dari itu. Nah, untuk contohnya bit di PLC banyak sekali. Yang paling umum itu digunakan untuk memori bit atau digital input, digital output. Digital input seperti I0.0, digital output seperti Q0.0, itu digital bit atau itu single bit ya. Oke, untuk sederhananya mungkin bit sampai situ ya. Yang selanjutnya adalah apa sih perbedaannya dengan byte atau bit atau byte ya. Kadang susah-susah untuk mengucapkan byte dan bit gitu. Tapi yang penting teman-teman harus tahu nih perbedaannya apa. Jangan sampai salah. Oke. Byte itu adalah tersusun dari bilangan bit. Ya, ingat. Byte itu tersusun dari bilangan bit. Bit itu tersusun dari 8 bit karena nilainya ya teman-teman. Kita lihat kalau bit itu 2 pangkat 1, sedangkan byte itu 2 pangkat 8. Ya, ingat 2 pangkat 8. Value-nya, kalau bit itu value-nya hanya 2, 0 dan 1, kalau byte itu karena pangkat 8, teman-teman bisa kalikan 2 pangkat 8 itu sama dengan 256 ya. 256 itu dia mulai dari nilai 0. Value pertama 0 ya, pasti dari 0. Value terakhirnya itu 255. Di total itu berarti jadi 255 bilangan ya. Jadi kalau nilai bit itu bisa diisi sampai dengan 255 value-nya ya. Nah, untuk di PLC sendiri teman-teman, kalau bit itu kan hanya on off ya. Kalau di PLC, byte itu kita mengisikan value. Jadi memori byte itu kita bisa isikan nilai semisal 1, 2, 3 dan seterusnya sampai total value-nya itu 256 ya. Tapi kalau di PLC Siemens sendiri khususnya itu bisa diisikan dari negatif 128 sampai positif 127 ya teman-teman. Kalau dia diisi di atas itu, maka nilainya akan tidak sesuai dengan yang teman-teman inginkan atau error ya. Ingat ya. Nah,
Kenapa nilainya negatif 128 dan positif 127? Itu nanti perbedaannya antara sign dan unsign. Kalau dia sign, berarti dia mulainya dari negatif, atau nilainya dia bisa negatif. Tapi kalau unsign, berarti dia mulainya dari positif. Ingat ya, kalau sign dia dari negatif, kalau unsign dia dari positif. Jadi, kalau bilangan tersebut menggunakan sign, dia mulainya dari negatif. Kenapa 128 itu diambil dari tengah-tengahnya ya? Negatif 128 ditambah positif 127 plus 0 itu sama dengan 256. Jadi sama dengan 2 pangkat 8 ya. Ingat ya, itu byte. Oke. Jadi teman-teman, kalau misalkan mengisi atau misalkan menggunakan memori byte, harus tahu dulu nilai value maksimum dari memori itu berapa gitu ya. Jadi jangan sampai salah. Emang kalau di PLC sendiri, saya pribadi itu sangat jarang menggunakan byte. Kenapa? Karena byte itu nilainya terbatas, hanya sampai 256 total. Ya, kalau unsigned. Kalau sign lebih kecil lagi, positifnya hanya sampai 127. Jadi sangat jarang digunakan ya. Untuk perbedaannya mungkin di situ, untuk aplikasinya sama dengan memori yang lain. Teman-teman untuk disimulasikan bisa menggunakan fungsi moving atau fungsi aritmatik atau fungsi komparator, itu bisa menggunakan value atau menggunakan memori byte ya. Untuk perbedaannya yang paling mencolok dari memori bit itu, pertama teman-teman lihat ada poin. Apa itu poin? Poin itu seperti M.0. Titik itu poin. Jadi kalau ada titik, memorinya misalkan M1.0, M2.0, atau 0.00 itu memorinya bit. Teman-teman harus tahu ya. Yang kedua, yang paling mencolok dari memori byte itu adalah total nilainya itu 256. Kenapa ciri khasnya? Karena lebih mudah untuk diingat. Karena di atas byte itu masih ada lagi. Cuman nanti kita akan bahas di part berikutnya ya. Untuk pembahasan bit and byte mungkin teman-teman sudah paham ya. Semoga bermanfaat ilmunya, dan jangan sampai teman-teman tidak tahu arti dasar dari bit and byte, karena nanti teman-teman bakal menemukan kendala ketika melakukan programming. Ya teman-teman, itu mungkin pembelajaran dasar dari tipikal memori yang digunakan oleh PLC ya teman-teman. Oke, cukup sampai di sini videonya. Jika ilmunya bermanfaat, tolong di-subscribe supaya tidak ketinggalan hal update-update lainnya yang saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. See you.